Kita buat promo, kita memancing orang datang, Iya. menimbulkan kerumunan tidak dibolehkan. Iya. Dan saat ini malah ditutup semua. Kan? Nah, malah ditutup. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di bincang-bincang bersama Bung Eka. Kali ini kita akan membahas tentang pariwisata yang ada di Provinsi Riau. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tahun 2020 hingga sekarang membuat pariwisata kita cukup turun signifikan. Apalagi sudah 2 tahun ini berjalan, hampir seluruh dunia tempat wisata-wisata yang ada di seluruh baik pun di Indonesia ataupun di Riau tidak begitu bagus perkembangannya. Nah, untuk mengetahui hal itu sudah hadir atau tamu spesial kita yang beliau super sibuk nih. Saya udah berbulan-bulan nih menghubungi beliau nih. Baru hari ini terrealisasinya. Siapa dia? Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Mbak Roni Rahma. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam Bang. Sehat Pak Kadis? Sehat. Iya, ini di podcast kita ini kita bicaranya santai aja Pak Kadis. Ya. Tidak terlalu serius tapi santuy. Jadi begini Pak Kadis, tadi yang sudah di awal saya sudah buka tentang pariwisata di masa pandemi. Ya, otomatis banyaklah terdampak khususnya tempat-tempat wisata kita saat ini. Nah, berapa persen penurunan dari masa 2020 Maret hingga 2021 wisata mancanegara ataupun wisata lokal yang ada di Provinsi Riau? Ya, kalau kita bicara persentase itu sangat besar Bang ya. Karena kalau kita persentasekan jumlah yang luar negeri itu tahun 2020 itu sekitar 90.000 cuma 90.000 selama 2020 itu pun yang memang dari luar negeri datang itu hanya sekitar 23.000 karena Maret sudah ditutup pintu masuk semua. Selebihnya orang asing yang berdomisili di seluruh Indonesia yang berkunjung ke Riau lewat darat atau semua. Nah, jadi kalau tahun 2021 ini sampai hari ini ya karena pintu juga tidak ada dibuka, semua ada ya paling berkisar sekitar 30.000-an baru. 30.000-an baru ya. Baru pertengahan tahun ya, bulan Juli Agustus. Iya. Biasanya wisata mancanegara ini kemana kunjungan favorit yang ada di Provinsi Riau? Kalau di Provinsi Riau itu yang di Pekanbaru mungkin, tapi kalau memang untuk tujuan wisatanya mereka banyak seperti Kampar, Siak, dan terutama pas musim Bono itu banyak yang datang. Oh, musim Bono paling bulan November ya? November, Desember, Januari ya. Ya. Kemudian kita lihat juga bahwa imbas itu dari hotel juga berpengaruh. Pasti ya kan. Kemudian, nah tempat wisata-wisata yang saat ini yang longgar ini otomatis kan pendapatan masyarakat setempat itu pun juga pasti terdampak. Nah, apa strategi atau yang harus dilakukan oleh dinas provinsi sendiri untuk ya semua serba salah ya. Dilakukannya juga salah. Kita buat promo, kita memancing orang datang, menimbulkan kerumunan tidak dibolehkan. Dan saat ini malah ditutup semua. Nah, malah ditutup ya. Jadi ya kita mungkin ada berbagai upaya baik dari kementerian untuk membantu usaha mereka. Ya mungkin dari bantuan pembinaan desa wisata tadi itu dari kementerian ada dan itu juga seleksi sangat ketat. Tapi untuk bantuan keseluruhan tidak mencukupi juga. Bantuan seperti apa nih? Bantuan modal untuk beberapa tempat wisata, tapi masih ada penyeleksian nih. Jadi cuma 500 usaha yang dibantu oleh kementerian se-Indonesia. Ya. Lalu kalau dari kita ya paling merubah sistem mindset pengelola destinasi wisata. Kalau dulu bagaimana menginput orang datang masuk dengan maksimal, kalau sekarang kita bagaimana meningkatkan ekor tadi yang mungkin itu lebih laku dijual saat pandemi ini dibanding objek wisata. Nah, ngomong-ngomong tentang ekonomi kreatif itu seperti apa sih?
Jadi kita memunculkan pelaku-pelaku ekrab tadi, potensi-potensi tadi, itu akan kita munculkan dan kita membantukan bagaimana memasarkan mereka, bagaimana mengemas produk mereka sehingga itu memang lebih tertarik. Dan tentunya banyak startup dari Pekanbaru ini yang sudah menasional, itu kita manfaatkan, seperti ada Sela, ada Odi dan lain sebagainya, termasuk Rino Musik. Itu juga ya, mereka tetap eksis walaupun pandemi, dan itu kita berikan ke orang-orang lain, ke pelaku yang lain, bagaimana kawan-kawan kita ini bisa eksis. Nah, itulah kita bisa mempelajari bersama-sama gitu. Pariwisata saat ini yang potensial yang ada di Provinsi Riau, saya lihat kan ada beberapa tempat, banyak yang belum dikelola. Nah, saya lihat sendiri iklan pariwisata Provinsi Riau dulu, bicara dulu, 10 yang dibuat destinasi wisata yang layak itu saya lihat cuma 4. Yang 6 itu kan kita kan harus melihat dulu ada infrastrukturnya harus seperti apa, ya kan, baru bisa dijual atau dipasarkan ke publik. Nah, seperti apa sih infrastruktur yang tempat wisata yang ada di Provinsi Riau ini? Kita tahu menuju sana tuh ya, contoh ke Bono lah, ya kan. Jalannya bagus, kemudian setengah itu. Seharusnya bisa ditempuh dengan setengah jam, ini bisa 1 jam lebih. Gitu. Nah, infrastrukturnya seperti memang itu menjadi kelemahan kita, Bang, ya. Itu kelemahan kita, kekurangan kita lah. Jadi bagaimana kita mensinergikan baik dengan PU, baik dengan Bapeda dan OPD terkait lainnya, termasuk kabupaten tadi, mendukung fasilitas infrastruktur ke destinasi wisata. Kita ketahui ini perkembangan sekarang, jadi bagaimana kita fokus juga termasuk visi misi gubernur itu jalan ke Bono, dan alhamdulillah tahun depan juga mau diselesaikan, termasuk batu tilam tadi, yang batu tilam ke Kampar itu juga anggaran pusat semua nih. Itu juga sudah mulai dari tahun kemarin, ya insya Allah lah dalam 2 tahun ini bisa selesai. Dan beberapa destinasi lainnya yang prioritas itu. Tapi kalau untuk keseluruhan memang masih berat. Dan kayak Rupat juga insya Allah tahun depan juga bisa diselesaikan jalan tersebut. Nah, contoh jalan ke Bono ini, waktu itu saya pernah berbincang dengan salah satu dirjen Kementerian Pariwisata. Saya bilang sama beliau, jalan ini aja tolong dibantu. Karena kan akses untuk menuju sini aja udah cukup jauh bagi kita gitu kan. Kemudian apakah itu, kalau saya lihat kan itu kan jalan kabupaten bukan jalan provinsi, ya kan? Nah, sedangkan kabupaten sendiri sudah mencoba untuk menghasilkan jalan tersebut gitu. Cuman kementerian dengan berbagai alasannya saya nggak tahu kenapa. Jadi memang itu bukan tugas Kementerian Pariwisata, memang di PU tuh. Nah, jadi jalan itu sudah, setahu aku ya, nggak tahu aku statusnya apakah sudah jadi jalan provinsi atau belum, tapi memang itu sudah masuk dalam program pusat untuk pembangunan jalan tersebut, karena tembusnya sampai ke Inhil, ke Inhil, Kuala Eno sana. Jadi sasarannya ke situ, karena ada pelabuhan industri gitu. Jadi nembak ke situ. Informasi yang kuterima. Informasi yang diterima seperti itu. Nah, tempat wisata lagi yang potensial seperti Istana 7 Lapis ya. Benteng 7 Lapis. Benteng 7 Lapis itu saya lihat dia gabung dengan perumahan penduduk. Jadi semua punya cerita, Jadi kalau kami pelajari, kami juga sudah turun sana melihat, ini sudah lama setelah kejadiannya, udah lama, dan perkembangannya juga ini kan menjadi cagar budaya, Pak. Jadi betul. Kalau cagar budaya ini pembangunannya tidak sembarang, memang harus izin ke cagar budaya di Batu Sangkar. Dan memang itu tugas dari kebudayaan juga. Jadi untuk merelokasi penduduk, setahu aku dari pembicaraan kemarin itu sudah dirapatkan dan masyarakat sudah setuju. Tinggal apabila memang ada pembangunan ke depannya mereka siap. Tapi sampai hari ini kan tidak ada. Jadi apa yang ada lah kita apakan itu. Kita lihat di Rohil ataupun di Rohil itu potensi wisatanya lengkap tuh. Air terjunnya, air panasnya, karena dia ada
sampingan dengan Bukit Sampingan, Barisan ya, itu kan, Barisan. kemudian ya, ada benteng 7 lapis tadi, ya lengkap lah gitu loh. Cuman akses tadi itu, Ya, akses tadi bang. ya kita misalnya gini, tempatnya bagus, cuman di satu sisi mobil sampai hanya di suatu titik menuju tempat wisata itu kita menggunakan ojek ya, ojek setempat gitu. Dan biayanya juga enggak kira-kira gitu Ya. loh. Ya kan? Jadi kita bukannya menikmati wisata di situ tapi nanti akhirnya Mengeluh ya. mengeluh. Keluhan Dan penduduk setempat maklum lah, anjing mumpung. Bagaimana dinas pariwisata sendiri melihat hal itu? Sudah kita baru pulang kan bang Oh, di iya. Rohul sana. Ah, Ya melakukan pembinaan itulah bagaimana kita menjadikan masyarakat tersebut yang sadar wisata. Ya kita bisa mencari uang dari potensi wisata, tetapi tidak membuat orang menjadi keberatan. Jadi jasa yang kita jual juga sesuai dengan apa yang kita berikan dan itu mudah-mudahan lah dimengerti mereka. Jadi pembinaan ini terus dilakukan, tidak hanya sekali 2 kali untuk Yeah. mereka. Memang banyak keluhan yang kami dapat, Yeah. bukan hanya di Rohul, kadang di Kampar. ya. Itu kalau sudah jam 3 sore katanya Moratakusu calo yang ambil tiket, banyak Iya, seperti itu. betul. Gitu kan. Ya pelan-pelan bersama kabupaten kita apalah. Sama juga dengan pacu jalur itu yang namanya parkir, luar Ya, biasa di situ tuh. biasa. Ini 2 tahun dah ya, Iya. tak dibuat ya. Iya, tak dibuat. Dibuat. Mau yang 3 nih tak dibuat. Iya. Oh ya, dengan program-program lain kayak misalnya kemarin kan waktu itu kita sempat bicara di awal-awal tahun akan ada program seperti bakar tongkang Ya. ataupun Tour de Siak. Ya. Nah, ini apa itu? Untuk tahun ini masih ditunda. Masih ditunda. Masih ditunda. Kita sudah anggarkan juga tetap ditunda karena memang tidak diizinkan. Termasuk bakar tongkang tidak diizinkan. Jadi ada 3 event mungkin yang pemerintah buat yang menunggu waktu yang pas. Yang pertama Festival Rupat, Iya, begitu. lalu Kenduri Riau, yang ketiga Festival Subayang. Apalagi langkah-langkah strategis setelah 2021 nih saya bilang apalagi Iya. dilakukannya PPKM Ah, darurat ini kan lebih Jadi berat lagi memang- nih. Memang kondisi ini yang membuat kita ya hampir semua tempat lah, Ya. semua bagaimanapun kita buat inovasi baru virtual semua Ya. tetap masyarakat terbatas dalam melakukan Ya. aksi. Ya. Jadi mungkin memang sekarang ini tahapnya kita pembenahan lah, pembenahan lokasi bagi para pelaku, destinasi bagi kabupaten kota. Sudah boleh kita merancang ke depan kalau memang berkurang, tentu ada hal-hal positif yang bisa diambil ya, bagaimanapun kebersihan 4M tadi yang menjadi prioritas utama dan tidak main-main, itu menjadi hak baku bagi pelaku pariwisata. Ya. Jadi itu harus menjadi panduan semua tempat, baik makan, baik kemanapun pergi tempat wisata memang harus menerapkan hal-hal seperti itu. Harapan ke depan Pak Kadis, apa yang bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi, sedangkan banyak masyarakat dan perhotelan sendiri juga mengalami Ya. hampir bertumbangan. Mereka sudah mengibarkan bendera putih sebenarnya. Sudah. Ya. Jadi kita bagaimana membuat menarik orang lagi untuk berkunjung Pekanbaru, tentunya mengenalkan sekarang destinasi sudah semakin bertambah khusus Pekanbaru. Oh iya. Ya, itu kayak Asia Heritage kan, Ya, betul. Asia Farm, Ya. ada Revi, Taman Revi, Taman apa Pak lagi? Wali itu. Ya. Nah, aku udah tahu yang punya apa. Yang punya jamin nggak ada. Ya, pokoknya muncullah beberapa lokasi baru Ya. yang tentunya karena masyarakat haus hiburan. Ya. Dan tentunya bagaimana kita pemerintah ya mungkin dengan berbagai event kita buat bersama komunitas yang ada di Pekanbaru. Ya. Dan tentunya harapan kami juga dari Pemko ikut menyemarakkan event-event ini gitu. Ya. Sehingga orang berniat main ke Pekan juga berniat nginap di Pekan, dan jangan kita berharap dimanapun event Pekanbaru pasti ramai karena nginap pasti Pekan ya, Ya. tetapi lebih bagusnya bagaimana kalau memang Pekanbaru ini yang diperbanyak event dan itu bisa menarik Pekanbaru ini. Tapi kan tujuannya kota mais ya, Itu mais. jadi memang harus betul-betul kita perbanyaklah kegiatan-kegiatan di sini, jangan hanya kegiatan di kabupaten kota yang Ya. kita hanya
menampung dari mereka. Ya, kita akan tunggu lagi pemirsa, guys ya, juga pemirsa guys. Jadi festival-festival kayak waktu itu ada festival kuliner halal, Ya. ataupun ada festival makan ikan, Betul. ataupun ada festival yang bisa menarik dan bisa Betul. meningkatkan perekonomian rakyat lah, Ya. pada khususnya. Oke. Dan Jadi, aku satu pesan mungkin tambahan Bang ya. Bagaimana kita berpikir khusus Pekanbaru ini konsep sungai kita galakkan. Oh. Karena tidak semua kota, apalagi ibu kota provinsi yang dilewati sungai. Ya. Jadi Pekanbaru ini sebenarnya luar biasa. Jadi bagaimana ke depan event-event kita ini nuansa sungai ini yang harus kita Ceritanya Waterfront City sih pinginnya begitu, teman nggak tahu sih program. itu tidak menjadi. Iya. Bukannya ranahnya provinsi itu. Kita tunggu ranahnya wali kota itu. Oke, mungkin itu aja guys. Itu tadi bincang-bincang kita bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau Pak Roni Rahmat. Kita berharap bahwasanya pariwisata di Riau ini akan tumbuh kembali Ya. dan akan ramai kembali. Namun, ya kan, kapankah semua ini akan berakhir? Tunggu pandemi COVID-19 usai dan berdoa. Saya Eka Saputra, kita akan jumpa lagi di bincang-bincang bersama Bung Eka di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.